Ya, selamat siang Pak Budi. Kami dari kelompok Bepara kali ini akan membahas mengenai pandangan gereja mengenai narkoba. Kelompok kami beranggotakan saya Bima presensi 23, saya Gitara presensi 20, saya Canis presensi 17, saya Brisko presensi 12, saya Sana presensi 30. Mari kita masuk ke presentasinya. Baik, jadi yang pertama sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pandangan gereja mengenai narkoba, ada baiknya untuk kita mengetahui narkoba itu sendiri. Jadi narkoba itu sendiri adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang penyebutannya adalah narkos atau narkosis. Begitu. Arti dari kata itu adalah penunjukan dan pembiusan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikatakan bahwa narkotika itu adalah zat yang menimbulkan adanya perubahan kesadaran bagi penggunanya. Sejarah dari narkoba itu sendiri sebenarnya sudah ada dari sejak zaman prasejarah, di mana manusia pada zaman prasejarah sudah mengenal narkoba dengan bentuk narkotika, psikotropika, alkohol, dan beberapa zat lain yang sifatnya juga menghilangkan atau menimbulkan perubahan kesadaran. Pada awalnya narkoba itu sendiri digunakan di dalam dunia kesehatan, dan manfaat dari narkoba itu sendiri sebenarnya yaitu tadi digunakan dalam dunia kesehatan, di mana narkoba itu bisa menimbulkan atau bisa membantu menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri, bisa menjadi obat tidur atau obat bius, dan juga obat yang bersifat penenang gitu. Dan itu sangat dibutuhkan di dalam dunia kesehatan. Akan tetapi di sisi lain, kalau kita membahas dari narkoba itu sendiri, kita bisa efek dari narkoba itu sendiri bisa berefek sangat besar, dan karena sifat dari narkoba itu adalah merubah atau yang menimbulkan perubahan pada kesadaran penggunanya, narkoba itu terkadang disalahgunakan oleh beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu biasanya menggunakan narkoba untuk mencari kesenangan sementara dan ya alat yang mereka gunakan untuk relaksasi bagi diri mereka. Hal lain yang perlu kita ketahui dari narkoba ini sendiri adalah dampak jangka panjang dari penggunaan narkoba ini bisa menimbulkan kecanduan, dan hal itulah yang membuat narkoba menjadi masalah serius di dunia, termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak individu, melainkan juga mengganggu individu yang lain di sekitar penggunaan narkoba itu sendiri, di mana kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa kejahatan yang disebabkan karena efek dari penggunaan narkoba. Nah, maka dari itu gereja sebagai perantara yang meneruskan berita dari Allah kepada manusia di dunia, gereja memiliki peran penting dalam memberikan pandangan dan solusi terhadap masalah ini. Maka dari itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan gereja terhadap narkoba itu sendiri. Presentasi kami akan berisi mengenai pandangan gereja, ajaran gereja, dan upaya gereja, serta kesimpulan dari gereja, serta kesimpulan dan refleksi. Nah, sebenarnya ini sudah dijelaskan dari beberapa kelompok yang lalu, yang gereja itu sudah menekankan bahwa gereja itu sangat dalam tanda kutip anti orang-orang untuk merusak ciptaan Tuhan, entah itu merusak diri atau merusak sesama. Yang seperti presentasi pada yang lalu seperti pembunuhan atau bunuh diri, itu termasuk salah satu contoh merusak ciptaan Tuhan. Dan lalu pandangan gereja itu sendiri jelas sangat menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Dan saya mengutip dari Katekismus Gereja Katolik KGK nomor 2291 menyatakan bahwa penggunaan narkotika kecuali untuk alasan medis yang sah adalah dosa berat karena merusak kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa. Lalu, ini nomor 2 bertentangan dengan tata manusia dan kehendak Allah.
yang seperti saya sudah jelaskan bahwa jika seperti presentasi pada yang lalu, gereja sangat anti yang namanya orang yang merusak segala ciptaan Tuhan. Next. Lalu yang utama adalah pandangan gereja secara teologis. Dan saya mengutip lagi dari Katekismus Gereja Katolik KGK 1997 2291. Pemakaian narkotika mengakibatkan kerugian besar bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Selain penggunaan obat-obatan karena alasan medis semata-mata, pemakaian narkotika merupakan kesalahan susila yang berbobotnya berat. Penggunaan narkotika secara sembunyi dan perdagangan narkotika sungguh memalukan oleh gaya kudanya. Mereka secara langsung turut menyebabkan pelanggaran berat melawan hukum moral. Lalu gereja sendiri itu memandang bahwa penyalahgunaan narkoba itu dianggap dosa dan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Narkoba itu sendiri juga dapat merusak ciptaan Tuhan, yaitu manusia, dan menghancurkan kehidupan yang sejati. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Charis sahabat terbelakang, narkoba bisa merusak atau merubah diri kita jika kita menggunakan narkoba secara selanjutnya adalah pandangan secara moral. Seperti yang sudah dijelaskan di Clara, dalam Alkitab gereja mengajarkan bahwa narkoba adalah tindakan yang tidak bermoral dan etis. Karena apa? Karena penggunaan narkoba dapat membawa ketergantungan, kekerasan, dan kriminalitas. Dikutip dari seperti yang dikatakan dalam Alkitab di Efesus 5 ayat 18 yang berbunyi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Lanjut. Selanjutnya menurut pastoral, gereja itu memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang terkena dampak narkoba sesuai dengan ajaran Kristus. Gereja, apa yang bisa dilakukan oleh gereja? Salah satunya adalah konseling, rehabilitasi, dan juga dukungan spiritual. Dari beberapa pandangan gereja tersebut, gereja juga memberikan tawaran upaya untuk menghentikan kegiatan narkoba tersebut. Yang pertama seperti melalui pendidikan, gereja menyediakan pendidikan tentang bahaya narkoba dan pentingnya hidup sehat. Seperti dilakukannya lalu yang kedua, rehabilitasi. Gereja menyediakan layanan rehabilitasi untuk mereka yang terkena dampak narkoba. Lalu yang ketiga, dukungan spiritual. Gereja menyediakan dukungan spiritual untuk mereka yang sedang berjuang melawan gangguan narkoba. Dan yang keempat, melalui advokasi. Gereja berperan sebagai advokat untuk menggalang kesadaran masyarakat tentang bahayanya narkoba. Lalu kali ini saya akan jelaskan ini menurut ajaran gereja dibagi menjadi tiga, yaitu menurut Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Katolik Ortodoks. Yang pertama ini dari Kristen Katolik atau Katolik sendiri. Gereja Katolik mengajarkan bahwa narkoba adalah dosa berat dan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Terdapat pada Katekismus Gereja Katolik tahun 1997. Ini salah ya, harusnya nomor 2291. Kemudian yang kedua yaitu Kristen Protestan. Gereja Protestan mengajarkan bahwa narkoba adalah tindakan tidak bermoral dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Terdapat pada kitab Efesus bab 6 ayat 18. Kemudian yang ketiga yaitu Katolik Ortodoks. Gereja Ortodoks mengajarkan bahwa narkoba adalah dosa berat dan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Terdapat pada Katekismus Gereja Ortodoks tahun 2015 nomor 221. Jadi setelah dari presentasi tadi bisa kita simpulkan bahwa gereja menolak terkait aktivitas penyalahgunaan narkoba, dan kedua aktivitas penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai dosa besar dan sangat memalukan. Dan ketiga, gereja memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka yang terkena dampak narkoba seperti yang empat tadi. Lalu yang keempat, pelayanan dari gereja, dialog konseling, rehabilitasi,
dan dukungan spiritual. Ya, lalu kami akan menjelaskan tentang refleksi. Aku boleh tanya nggak? Ya, Ya, silakan. ya. Sambil tunjukin aja. Kenapa kalau Asal berapa? Absen berapa? absen 1? Nama. Ya Aidan. Oke. Kenapa di Efesus janganlah mabuk? Kalau kalian bilang tadi Efesus itu menunjukkan kalau Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi jangan ngambil di anggurnya, tapi ngambil di mabuknya. Narkoba kan menimbulkan kecanduan, ya toh. Terus banyak orang yang istilahnya kayak kehilangan kesadaran gitu loh. ya berarti kan Efesus itu memandang anggur itu sebagai hal buruk gitu kan. Tapi kenapa nggak ada yang coba untuk anggur itu kan dulu yang produksi itu juga banyak gitu dan itu diperjualbelikan secara umum. Jadi gini, menurut Efesus tadi yang tentang anggur itu lebih kepada seperti perumpamaan, di mana kita tahu bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya mungkin Yesus ada kayak minum anggur atau semacamnya, tapi itu bukan termasuk kayak mengajarkan berlebihan hingga membuat efek buruk pada penggunanya. Sebenarnya anggur sendiri kan juga ada efek baiknya. Narkoba pun juga ada, terutama untuk pengobatan medis gitu ya. Jadi ya intinya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan untuk soal anggurnya itu lebih ke perumpamaan gitu aja. Oke. Lanjut. Ya. Lanjut setelah itu kami akan membacakan refleksi kami masing-masing dari mulai dari Kristo aja. Kalau refleksi dari saya, Absen. Prasasti 12. Oke. Setelah saya mengerjakan proyek ini, saya menjadi lebih sadar mengenai tanggapan dan ajaran dari gereja mengenai narkoba. Saya sadar bahwa gereja peduli terhadap setiap masalah yang terjadi di dunia ini, karena gereja membantu memberikan dukungan rehabilitas, dukungan spiritual, advokasi, dan edukasi terhadap masyarakat demi mencegah penggunaan narkoba yang akan merusak mereka. Dan dari situ saya sadar bahwa tidak hanya gereja yang harus berperan, namun juga kita dapat ikut berperan dengan tidak menggunakan narkoba dan mengingatkan orang di sekitar. Oke, selanjutnya refleksi dari saya sendiri. Yang pertama, dari proyek ini saya menyadari bahwa ternyata gereja juga memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap situasi global saat ini. Gereja juga mengajak kita untuk sebagai umat gereja kita harus ikut mendukung pandangan-pandangan gereja yang bersifat mengarahkan kita ke hal-hal yang baik gitu. Hal ini membuat saya menjadi termotivasi juga untuk bagaimana saya bisa ikut berkontribusi seperti yang diajarkan pada ajaran gereja, dan hal ini membuat saya menjadi tersadarkan yang pertama, dan yang kedua membuat saya menjadi lebih tahu dan ya membuat saya bisa memahami, dan juga itu juga mengajak saya untuk mengajak saya supaya bisa mendukung ajaran gereja ini gitu. Lalu berikutnya refleksi dari saya, mungkin inti dari refleksi saya adalah bagaimana kita sebagai individu atau kita sebagai sesama ciptaan manusia, sesama ciptaan Tuhan, kita dapat membantu orang yang sedang mengalami masalah ini. Yang jelas adalah pertama kita sebagai individu itu harus mendampingi orang yang sedang bermasalah itu. Kita mendampingi itu bukan, kita tidak boleh juga memandang orang yang menggunakan narkoba ini, yang kecanduan narkoba ini adalah sebuah
pendosa yang harus dihukum berat. Tidak. Tuhan Yesus saja tidak sedemikian rupa pada zaman itu. Nah, kita sebagai individu seharusnya memperlakukan ia adalah sebagai orang sesama seperti kami, seperti kita yang normal. Tetapi hanya saja yang membedakan adalah orang yang kecanduan itu adalah orang yang sedang tersesat, yang sedang membutuhkan pertolongan dan disadarkan oleh cinta kasih Tuhan. Lalu refleksi dari saya jadi paham bahwa narkoba merupakan sebuah ancaman yang sangat besar bagi suatu negara bahkan dunia jika tidak diatasi dengan baik. Sebagai individu, kita diharapkan dapat mengerti ancaman narkoba tersebut agar terhindar dari bahaya narkoba. Hal tersebut dapat dihindari dengan beberapa cara seperti hindari rasa penasaran, melakukan kegiatan yang positif, dan lalu berpikir jangka panjang dan menjaga iman kita. Jika memang sudah terlanjur masuk, kurangi dan tinggalkan selamanya. Gereja dan Tuhan tidak akan meninggalkan satu dombanya yang berada dalam kesesatan, sehingga tidak perlu takut untuk kembali karena merasa berdosa. Yang terakhir dari saya, dari debat ini saya menyadari bahwa gereja itu turut berperan aktif dalam kampanye anti narkoba, karena narkoba merupakan salah satu isu yang cukup serius. Karena penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak tubuh tetapi juga jiwa dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Maka dari itu sebagai anggota gereja, kita sudah sepantasnya mendukung kampanye anti narkoba ini sebagai perwujudan iman kita. Sekian dari kami. Terima kasih.